Misalnya, seorang yang dikenal sebagai tokoh menyatakan bahwasanya dia merasa heran kok banyak orang suka hadir ke majelis ilmu, suka hadir ke pengajian, suka hadir ke kajian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang mana muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan dari tangannya. Dalam kesempatan yang lain dikatakan pula, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyil muslimina khairan qala man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, siapakah orang muslim yang paling baik? Nabi menjawab, seorang yang mana muslimin lainnya menjadi selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau kita membayangkan gangguan karena tangan, itu sudah mudah sekali, ya. Artinya kalau kita melihat ada orang yang ringan tangan dalam pengertian mudah memukul, mudah menyakiti orang lain secara fisik, jelas kita tahu itu adalah gangguan. Namun tidak semua orang menyadari, terutama yang sedang berbicara, bahwa lisannya pun bisa menjadi sesuatu yang mengganggu bagi muslimin lainnya. Karenanya di dalam kitabullah Al-Quranul Karim begitu banyak sekali Allah Ta'ala berbicara tentang qaul, tentang ucapan. Dan bahkan di dalam Al-Quran terdapat beberapa macam ucapan yang Allah Ta'ala gambarkan ada dalam hubungan antar manusia. Ada yang disebut qaulan karima, ada yang disebut qaulan baligha, ada yang disebut qaulan sadida, dan ada yang disebut qaulan syadida. Bahkan yang dua terakhir ini, kalau kita lihat tulisannya, perbedaannya hanya hadirnya 3 titik dan tidak hadirnya 3 titik itu. Qaulan sadida adalah kalimat yang tidak mengandung 3 titik pada huruf sinnya. Sementara qaulan syadida adalah kalimat yang mengandung 3 titik pada huruf sinnya sehingga menjadi shin. Nah, siapa yang berbicara qaulan sadida? Yang berbicara qaulan sadida adalah orang-orang yang bertakwa. Sementara siapa yang berbicara qaulan syadida adalah kaum munafiqun. Jadi sadid artinya tepat, akurat, ya. Sementara syadid artinya keras, ya. Jadi kaum munafiqun itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai pihak yang seringkali mengeluarkan, melontarkan ucapan-ucapan yang masuk kategori qaulan syadida, ucapan yang keras, ucapan yang menimbulkan sakit hati, gangguan pada kaum muslimin, ya. Dan memang realitanya demikian. Kaum munafikun ini adalah orang-orang yang antara ucapan dengan isi hatinya bertentangan. Sehingga di surat Al-Baqarah, masih di awal-awal, ketika Allah menjelaskan tentang kaum munafikun ini, Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada mereka-mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang beriman. Mereka adalah kaum munafikun.
Orang-orang yang sesungguhnya istilah para ulama kita adalah izharul iman wa ibtanul kufr. Orang-orang yang menzohirkan, yang memperlihatkan keimanan, sementara batinnya menyembunyikan kekufuran. Nah, itulah orang-orang munafik. Sementara orang-orang bertakwa, muttaqin, adalah mereka yang melontarkan qaulan sadidah, ucapan-ucapan yang tepat, ucapan-ucapan yang akurat, yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida, ucapan yang tepat, ucapan yang akurat. Ucapan yang akurat ini Allah janjikan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah janjikan ucapan yang tepat itu akan menimbulkan islah, perbaikan dalam berbagai aktivitas, berbagai amal perbuatan. Dan yang kedua, bahkan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang bertakwa adalah orang yang sangat hati-hati di dalam memilih kata-kata, di dalam memilih diksi, di dalam memilih narasi, karena dia faham betul bahwa ucapannya bisa menyebabkan orang lain yang mendengarnya menjadi bergembira, tapi bisa juga sebaliknya menjadi sengsara, menjadi merasa berduka, bahkan merasa tersakiti dan teraniaya. Ya. Nah, kadangkala kita terjebak di dalam keadaan di mana kita mengucapkan, melontarkan kalimat-kalimat yang tidak benar-benar kita renungkan, tidak benar-benar kita fikirkan. Ya, karenanya di dalam urusan ini ada lagi hadis yang menarik sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man yatmanna li ma baina lihyatihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa memberikan garansi, jaminan kepadaku, kata Nabi, untuk memelihara apa yang ada di antara dua rambut di dekat mulutnya, atau dua jenggotnya, atau janggut dan kumisnya, dan antara dua kakinya, maka aku pun memberi garansi, memberikan jaminan kepadanya akan masuk surga. Masya Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud dua hal ini adalah lisan seseorang, ucapan seseorang, dan kemaluan atau kehormatannya. Jadi barang siapa yang bisa menjaga agar ucapan-ucapannya senantiasa terkendali, ucapan-ucapannya senantiasa hanya dalam rangka mengejar ridha Allah, rahmat Allah Ta'ala, maka ini sudah merupakan satu poin jaminan seseorang bisa masuk surga. Dan akan menjadi sempurna jika jaminan yang kedua bisa dia jaga juga, yaitu kemaluannya, kehormatannya, dalam pengertian dia tidak terlibat di dalam zina, bahkan mendekati zina. Karena memang di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang zina. La taznu, tidak ada, jangan kalian berzina. Yang ada adalah wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Jadi jangankan lagi berzina, mendekatinya saja seorang mukmin sudah terbiasa untuk menjaga diri darinya. Nah, jadi kalau dua hal ini, lisan dan kemaluan, kehormatan seseorang itu terjaga, maka Nabi menjamin orang ini akan dakhalal jannah, masuk ke dalam negeri keabadian yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki. Kemudian kita juga mengenal sebuah hadis lain yang sudah sangat familiar di telinga kita. Nabi kita bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik saja atau dia diam. Ya. Nah, jadi ucapan adalah sesuatu yang mengindikasikan kedalaman iman seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, dan ini sangat penting. Ya, karenanya kalau kita lihat di masyarakat kita hari ini, di zaman ini, zaman yang penuh fitnah ini, sepertinya semakin hari semakin mudah kita jumpai mereka-mereka yang indikasi keimanannya perlu dipertanyakan. Bagaimana ini keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir? Jangankan kita bicara orang yang sudah dewasa, jangankan kita bicara orang yang sudah katakanlah punya banyak pengalaman, sedangkan kita kadangkala di rumah terkaget-kaget ketika lewat serombongan anak-anak SD, level SD, ya, mereka kemudian saling mencaci maki satu sama lain dengan menyebut kawannya dengan sebutan binatang lah, bahkan kadangkala dengan ucapan-ucapan yang keji, yang jorok, ya, yang sama sekali kita tidak merasa tenang mendengarnya. Nah, bagaimana kalau generasi yang masih muda begini saja sudah terlibat dalam ucapan-ucapan yang tidak difikirkan? Nah, kemudian juga di lapangan kita jumpai
Ada mereka-mereka yang dikenal sebagai sosok-sosok penting di masyarakat, tapi justru mengucapkan kalimat-kalimat yang jangankan kita pakai standar Quran dan Sunnah yang dalam. Bagi orang awam biasa saja, kalimat ini sungguh sulit difahami. Misalnya, seorang yang dikenal sebagai tokoh menyatakan bahwasanya dia merasa heran kok banyak orang suka hadir ke majelis ilmu, suka hadir ke pengajian, suka hadir ke kajian. Ya, kita yang justru heran, kenapa orang ini kok bisa berbicara demikian? Memangnya sebenarnya ada apa di majelis ilmu? Ada apa di pengajian? Ya, yang pasti kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf." Ruh-ruh manusia diciptakan oleh Allah laksana prajurit yang berbaris. Mana yang saling kenal akan dipertemukan, akan disatukan, akan dikumpulkan. Sementara mana yang saling mengingkari akan dipisahkan, dijauhkan satu dengan lainnya. Artinya, orang-orang yang hidupnya senantiasa diarahkan, luruskan niatnya untuk mengejar ridha Allah, pasti akan Allah dekatkan dengan sesama orang yang juga memiliki niat dan fokus orientasi hidup untuk mengejar ridha Allah. Tapi orang-orang yang di satu sisi mengejar ridha Allah ini tidak mungkin akan bisa berakrab-akrab dengan mereka yang justru ikut saja apa bisikan syaitan yang masuk ke dalam telinganya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam pikirannya. Ya, karenanya tidak mungkin bisa bertemu antara orang yang mengejar ridha Allah dengan orang yang tunduk kepada syaitan, kepada iblis dan bala tentaranya. Ya. Nah, sementara kita tahu bahwa orang yang beriman adalah orang yang ingin senantiasa memperbaiki dirinya. Dan dia tahu bahwa sarana untuk memperbaiki diri adalah dia melakukan upaya-upaya upgrading atau tarbiyah ya, atau tarqiyah ya. Dia terlibat dalam pembinaan dirinya, ya, edukasi dirinya, ya, terutama dalam hal ya al-ilmu anid din, ilmu tentang agama ini, al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Nah, sehingga dia merasa perlu untuk hadir di majelis-majelis ilmu, karena di tempat itulah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan tadi, yaitu proses pembinaan dirinya agar menjadi syakhsiyah Islamiyah yang semakin baik, semakin hari semakin baik. Syakhsiyah Islamiyah itu artinya pribadi muslim. Nah, kalau memang di majelis ilmu itu dia bisa mendapatkan kebaikan itu, lantas di mana letaknya orang yang kemudian merasa heran melihat ya orang-orang yang gemar menghadiri majelis ilmu ini? Kita jadi bertanya, ya, sebab di dalam kesempatan yang lain kita tahu juga ada ungkapan yang berbunyi la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Tidak akan lurus di atas jalan istiqamah iman seorang hamba Allah sebelum istiqamah hatinya, dan tidak akan istiqamah hatinya sebelum istiqamah lisannya. Jadi artinya ya, ungkapan seseorang, ucapan seseorang pada hakikatnya mencerminkan isi hatinya, ya. Sehingga ada ungkapan juga mengatakan husnul qalb atau husnul niyah, ya, hati yang jernih akan melahirkan husnul ta'bir, ya, ekspresi-ekspresi yang jernih. Atau husnul niyah, niat yang baik akan menghasilkan husnul kalam, ya, ucapan-ucapan yang baik. Dan itu juga berarti sebaliknya. Kalau ada orang yang begitu mudahnya mengucapkan su'ul kalam, su'ul ta'bir, ekspresi dan ucapan-ucapan yang buruk, ya, maka kita patut khawatir. Orang ini jangan-jangan di dalam hatinya ada su'ul qalb, ada hati yang rusak di dalam diri, atau maradul qalb, ya, sakitnya hati dia. Ya. Bahkan kita khawatir juga dia memiliki su'un niyah. Su'un niyah itu artinya niat-niat dia senantiasa buruk, ya. Dan siapa yang niatnya buruk kalau bukan mereka-mereka yang mudah untuk loyal, setia kepada pihak yang memang senantiasa punya keburukan. Siapa dia? Iblis dan bala tentaranya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya di dalam syariat kita mengenal pentingnya seorang muslim senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar dirinya bukan saja amal-amal perbuatan, tapi sampai lisannya itu benar-benar diarahkan oleh Allah Ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, sedangkan seorang Nabiullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam, ketika mendapat tugas dari Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada
seorang penguasa yang arogan, penguasa yang zalim, yaitu Firaun, ya, laknatullah alaih. Dia sebelum berangkat berdakwah, dia melantunkan suatu doa yang spesial yang kaitannya dengan mengharapkan kepada Allah Ta'ala agar dirinya mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan dari Allah yang sifatnya bisa mengendalikan ucapan-ucapannya. Dan mari kita perhatikan doanya. Dan doa ini sudah akrab di telinga kita. Ya, ini doa ditemukan di dalam surat Thaha, ya. Rabbishrah li sadri. Jadi pertama Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ya Rabbku, lapangkanlah dada. Ya, jadi ini satu doa yang tentunya menunjukkan betapa Nabi Musa alaihissalam faham bahwa yang dia akan datangi adalah sebuah majelis, ya, penguasa yang arogan. Dan penguasa yang arogan ini pastinya dia akan tampil dengan segala tampilan arogansinya. Nah, karenanya Nabi Musa alaihissalam ingin memastikan bahwa dia datang ke majelis tersebut tidak dengan mental yang rendah, tapi dengan mental yang puas. Dan kekuatan mental ini, ya, diungkapkan dengan kalimat Rabbishrah li sadri, ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah dada. Jadi artinya tenangkanlah diriku. Jangan biarkan aku ini grogi menghadapi Fir'aun. Jangan biarkan aku ini, ya, menjadi tidak tenang menghadapi arogansi, ya, pihak yang sesungguhnya hanya membanggakan dunia sementara dia tidak mengerti tentang akhirat. Kemudian yang kedua, dia minta Rabbishrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusan-urusanku. Ya, artinya Nabi Musa alaihissalam faham bahwa boleh jadi nantinya ketika dia menyampaikan kebenaran di hadapan Fir'aun, Fir'aun akan bereaksi macam-macam, dan bisa jadi reaksi itu sampai ke tingkat, ya, penganiayaan akan diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga apapun yang akan terjadi, dia minta kepada Allah, mudahkanlah urusanku. Ya, dan memang dalam hidup ini yang paling kita perlukan adalah kemudahan urusan. Bukan soal bahwa kita mampu mengatasi suatu permasalahan, tetapi masalah apapun yang kita hadapi, kita memohon kepada Allah agar kita menghadapinya dengan sikap memandangnya sebagai urusan yang mudah, bukan urusan yang rumit, bukan urusan yang sulit. Makanya di dalam dunia manajemen juga ada istilah bahwa sebelum segala sesuatunya, ketika kita mau memecahkan masalah, kita harus mencoba membreakdown masalahnya. Kita coba uraikan masalahnya. Sebab kalau sudah diuraikan, menjadi lebih mudah kita bisa melihat mana masalah yang paling berat, mana masalah yang menengah, mana masalah yang elementer, yang sederhana saja. Begitu. Itu yang bagian kedua. Bagian ketiga, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan, dan singkirkanlah, ya Allah, segala kekeluhan dalam lisanku. Nah, jadi Musa alaihissalam sangat sadar bahwa salah satu bahagian dari dirinya yang sangat mudah mengalami goncangan kalau seandainya menghadapi situasi penguasa yang arogan ini adalah lisannya. Nah, apapun yang terjadi, Nabi Musa alaihissalam mengharapkan dari Allah Ta'ala agar lisannya itu, ya, mudah untuk menyampaikan kebenaran, ya, tidak ada perasaan yang menyebabkan lisannya itu seperti berkompromi dengan kebatilan yang sedang dia hadapi, ya. Dan inilah salah satu kesulitan yang selalu dihadapi oleh mereka-mereka yang berperan sebagai juru dakwah, sebagai seorang pemberi nasihat, yaitu bahwa kadangkala situasi yang dihadapi atau orang yang dihadapi itu sedemikian, maaf ya, kita menggunakan istilah ngeyel, ya, sehingga sang juru dakwah terpaksa berkompromi dengan kengeyelan itu. Padahal yang diminta dari seorang da'i adalah bagaimana dia bisa tetap istiqomah di dalam menyampaikan kebenaran, bagaimanapun reaksi dari pihak yang menerima kebenaran itu. Ya. Nah, terus yang terakhir, yafqahu qawli. Dia mengharapkan, ya, kepada Allah Ta'ala agar apapun yang nanti dia sampaikan itu mudah difahami oleh Fir'aun. Ya, soal Fir'aun menerima atau tidak itu bab kedua, tapi yang penting Fir'aun faham dulu, ya. Dan karena itulah kita pun yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keislaman ini harus senantiasa ingat bahwa kita bukan pihak yang harus memberi petunjuk kepada, ya, umat ini, tidak. Tapi tugas kita adalah memastikan bahwa umat ini sudah mendapatkan kecukupan penjelasan, kecukupan argumentasi tentang nilai-nilai yang kita ajarkan, yang kita didik kepada mereka. Sisanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala.
bagaimana dia akan mensikapinya. Nah, saudaraku rahimakumullah, jadi dari doa Nabi Musa alaihissalam ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Kemudian ada lagi hadis lain yang mana Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in astaqamta astaqamna wa in a'wajajta a'wajajna. Artinya, ketika manusia berada di waktu pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengingatkan atau memberikan warning kepada lisan. Ya, mereka berkata, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kami, karena sesungguhnya kami sangat tergantung pada dirimu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan bersikap lurus. Namun jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Jadi dari hadis ini sangat jelas sekali peranan daripada lisan ini, bahkan bisa mempengaruhi keseluruhan amal seorang hamba Allah. Ya, kalau lisannya lurus, maka amal-amal dia cenderung menjadi lurus. Tapi kalau lisannya menyimpang, maka amal-amalnya juga akan cenderung menjadi menyimpang. Itulah sebabnya setiap pagi, ya, termasuk setiap sore, seorang muslim itu diharuskan untuk memiliki wirid sobah dan masa, ya, maksurat pagi dan maksurat sore hendaknya dia baca, supaya dia mengawali hari dengan mengendalikan lisannya dengan aneka bentuk zikrullah, aneka bentuk mengingat Allah Ta'ala. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pihak yang bisa mengendalikan, ya, hati manusia dan akhirnya juga mengendalikan lisan manusia. Tapi kalau kita biarkan pagi hari berlalu tanpa kita meminta kepada Allah berbagai pertolongan, berbagai arahan, berbagai bimbingan, ya tentunya ya sangat boleh jadi bahwa lisan kita pun menjadi tidak terkendali pada hari itu, dan itu berakibat kemudian amal-amal perbuatan kita, anggota tubuh kita juga menjadi tidak terkendali. Ya, karenanya seperti contoh misalnya ada doa keluar rumah yang kita bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Dalam hadis itu digambarkan barang siapa yang keluar rumah dengan membaca doa ini, maka syaitan pun gigit jari, syaitan pun putus asa. Ya, bagaimana kita akan bisa menggoda seseorang yang sejak dia baru berangkat saja dia sudah menunjukkan semangat dia untuk hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala, hanya dependent to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak punya ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, dan inilah hakikat seorang muslim. Seorang muslim sebagaimana arti namanya, yaitu seorang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, adalah seorang yang senantiasa mengharapkan agar apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ucapkan, hakikatnya adalah bentuk kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira ini barangkali yang bisa kita share pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita, khususnya para muslimat, karena memang bukan rahasia lagi bahwa ada tabiat yang menonjol yang membedakan seorang laki-laki dengan perempuan. Seorang perempuan adalah seorang yang lebih banyak menggunakan lisannya daripada seorang laki-laki. Kalau tidak ingin mengatakan bahwa kaum wanita lebih cerewet daripada laki-laki, gitu. Tapi yang jelas ini juga sekaligus kelebihan seorang wanita. Artinya kalau seorang wanita mampu mengendalikan lisannya, ya, untuk senantiasa dia gunakan semata-mata mengejar ridha Allah Ta'ala, maka lisannya itu akan berpengaruh luar biasa kepada orang-orang di sekeliling dia, terutama orang-orang yang di bawah asuhan dia, dalam hal ini anak-anaknya. Ya, sampai-sampai ada cerita bahwa seorang wanita yang sesungguhnya tidak terlalu terpelajar, ya, dia tidak memiliki ilmu tentang pendidikan anak, tetapi dia tidak pernah kering lisannya dari mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, maka Masya Allah dalam pertumbuhan selanjutnya anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ya, karena apa? Karena dia, ya, sangat bijak di dalam menggunakan lisannya untuk berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, ya, agar anak-anaknya dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ya, karenanya kepada kaum wanita harus benar-benar, ya, dijaga agar lisan ini tidak menjadi lisan yang tidak terkendali. Ya, termasuk ketika kita sedang katakanlah
menegur anak-anak kita, kita harus sadar bahwa teguran-teguran kita itu bisa menjadi teguran yang bermanfaat, tapi bisa sebaliknya menjadi teguran yang menimbulkan ya musibah, kecelakaan kepada anak ya. Karenanya ya usahakanlah untuk setiap kali memberikan teguran itu teguran yang sifatnya konstruktif, bukan teguran yang destruktif ya. Karena wanita ya justru memang kelebihannya pada kemudahannya atau banyaknya dia berbicara. Sementara laki-laki tidak. Laki-laki itu lebih banyak ya fisik yang dia gunakan. Karenanya kalau kita mau jujur, salah satu sebab kenapa pantasnya anak kecil itu diurus sama seorang wanita, karena kalau kita bayangkan seorang ayah dititiki anak ya dan dia disuruh menjaganya, maka seorang ayah itu biasanya ketika anaknya sudah mulai rewel, dia tidak punya kebiasaan untuk berbicara. Akhirnya yang main apa? Main tangannya, ya kan? Sebaliknya seorang wanita, sekalipun dia marah dengan anaknya, tapi tangannya jarang sekali bermain. Yang banyak bermain adalah lisannya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau seandainya seorang wanita sudahlah dia mampu menahan tangannya dari menyakiti anaknya, dia pun dalam segala lontaran lisannya terhadap anaknya semua mengandung hanya kebaikan dan kebaikan saja. Nah, saudaraku rahimakumullah, urusan lisan ini memang sangat penting sekali, terutama di zaman yang penuh fitnah sekarang ini, karena kita lihat di lapangan juga bagaimana mereka-mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang terlibat dalam dakwah sekalipun, itu seringkali tidak cukup waspada di dalam menjaga lisannya. Sehingga kita harus menyaksikan kadangkala ya drama-drama, ya ribut antara satu kelompok muslim dengan kelompok muslim lainnya, ya di sosial media, ya kan, sedemikian rupa sehingga ini membuat kita sendiri ya merasa jengah gitu melihatnya. Nah, karenanya saya mengajak diri saya dan kita semua, terutama yang terlibat dalam dakwah, mari kita ingat salah satu daripada karakteristik seorang jundullah, seorang tentara Allah yang digambarkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54, yaitu karakteristik yang disebut adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama saudara mukmin. Kita harus menyadari bahwa sudah terlalu banyak masalah yang kita hadapi yang sifatnya hasil dari rencana-rencana jahat musuh-musuh Allah yang memang sedang berdaya saat ini. Jangan pula kita tambahkan ya kemudahan mereka di dalam memerangi kita dengan kita sendiri gampang sekali melontarkan lisan-lisan yang sifatnya menyakiti antar kelompok, bahkan antar pribadi, antar sosok daripada para sesama dai ini. Ya, sebenarnya masalah yang berkenaan dengan su'ul lisan ini, keburukan lisan ini, yang cukup memprihatinkan sekali adalah lontaran lisan yang sifatnya menyakiti hati orang lain, ya, mengganggu orang lain. Ini yang dikatakan Nabi tadi, bahwa sebaik-baik muslim adalah yang perbuatannya, lisannya dan perbuatannya itu hanya memberikan keselamatan kepada sesama muslim lainnya. Ya, tapi sebaliknya sudah barang tentu seorang yang mengaku muslim atau muslimah, dia tidak dikatakan baik kalau seandainya ucapannya itu justru menyakiti sesama saudara muslim atau sesama muslimah. Ya. Dan karena itu, sekali lagi kami garis bawahi, kaum muslimah ini benar-benar harus meningkatkan ekstra ya kewaspadaannya, awareness-nya mengenai ya hifdzul lisan, ya menjaga lisan. Dan tidak bisa tidak, itu harus dimulai dari yang paling basic. Apa yang paling basic? Ya, jagalah agar hati kita ini menjadi hati yang mengandung salamatus sadar, ya, kelapang dadaan. Ya, saya ingat sebuah hadis di mana Nabi SAW sedang duduk dengan beberapa sahabat, terus tiba-tiba kata Nabi, maukah kalian melihat wajah calon ahli jannah? Tentunya para sahabat segera menjawab, ya tentu ya Rasulullah, sebentar lagi dia akan muncul. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang baru saja berwudu, masih menetes dari wajahnya, dari tangannya tetesan-tetesan air wudu. Maka kata Nabi, itu dia laki-laki tersebut, calon penghuni surga. Nah, para sahabat terkejut karena yang Nabi maksudkan adalah seorang sahabat, tetapi sahabat yang kalau dalam film katakanlah figuran gitu, bukan sahabat yang menonjol, bukan pemeran utama. Keesokan harinya ternyata berulang lagi. Nabi bertanya kepada beberapa sahabat yang sedang duduk bersama Nabi, maukah kalian melihat wajah seorang calon penghuni surga?
Semuanya serentak menjawab, mau ya Rasulullah. Tunggu, sebentar lagi dia datang. Tiba-tiba muncullah laki-laki yang sama yang kemarin sudah disebutkan oleh Nabi. Dan ini terjadi sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya seorang sahabat yang masih muda ketika itu ya mengkhususkan diri datang ke rumah sahabat calon penghuni surga ini dan minta izin kepadanya untuk tinggal di rumahnya beberapa waktu, ya beberapa malam, dengan alasan katanya dia punya sedikit masalah dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Maka dijamulah dia, dipersilahkan tinggal di rumahnya. Nah rupanya sahabat yang menginap ini bermaksud menginap di rumah calon penghuni surga ini karena dia ingin mempelajari apa amalan istimewa yang dikerjakan oleh sahabat. Maka dia tunggulah semalaman, ya berharap apa barangkali sahabat ini punya amalan sholat malam yang begitu istimewa, yang jumlah rakaat yang banyak sekali, yang bacaannya juga istimewa, ya kan? Tapi betapa terkejutnya dia ketika dia menyadari sahabat ini bahkan tidak bangun. Dia tidak bangun sama sekali untuk sholat malam. Hanya saja dicatat bahwa sahabat ini setiap kali bergerak, berpindah posisi tidur, dia menyebut nama Allah. Hanya itu saja. Ya. Malam kedua pun begitu, malam ketiga pun begitu. Akhirnya pamitlah keesokan pagi harinya sahabat ini, dia mengatakan, jazakallah khairan wahai saudaraku, ya sesungguhnya aku tidak punya masalah dengan ayahku. Hanya saja aku ingin tahu apa amalan istimewa engkau, karena 3 hari berturut-turut Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kami bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Maka sahabat ini pun bergembira sekali, bergembira ria. Ya dia bersyukur sekali, alhamdulillah Nabi mengatakan demikian. Terus dia seperti menerawang dan mengatakan, wahai sahabatku, engkau lihat sendiri, aku ini gak punya amalan yang istimewa. Bahkan aku tidak punya, belum sanggup aku bangun sholat malam, ya karena siang hari aku kerja keras. Kemudian sahabat ini mengatakan, iya, memang aku juga melihat seperti itu. Ya, akhirnya pamitlah sahabat ini. Belum terlalu jauh melangkah, dipanggil dia sama tuan rumah. Kata tuan rumah yang calon penghuni surga ini, wahai saudaraku, kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin dianggap istimewa, memang aku punya kebiasaan tertentu sebelum aku tidur. Yaitu setelah aku berdoa, sebelum aku pejamkan mataku, aku membayangkan semua saudara imanku, saudara seimanku, dan aku membayangkan dan menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, aku maafkan kesalahan-kesalahan mereka kepadaku. Ya, jadi hatinya yang bersih inilah rupanya yang menjadi kunci daripada keselamatan dia di akhirat kelak nanti. Nah, maka kembali, tidak mungkin seseorang itu bisa memiliki husnul ta'bir, husnul kalam, ya, ekspresi-ekspresi yang baik, ucapan-ucapan yang baik, kecuali itu keluar dari husnul qalb, husnul niyah, hati yang baik dan niat-niat yang baik. Karenanya marilah kita, terutama kaum muslimat, ya, mengevaluasi kembali, ya, muhasabah, introspeksi. Adakah selama ini kita diam-diam menyimpan, ya, ganjalan-ganjalan di dalam hati kita terhadap sesama saudara muslimat kita, ya? Ataukah ya kita tidak peduli selama ini untuk menjaga hal itu, untuk memelihara hal itu, ya? Karenanya kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr, itu ada satu doa yang menjadi doa mereka-mereka yang digambarkan oleh Allah sebagai pengikut Muhajirin dan Ansar. Jadi Muhajirin dan Ansar ini sudah jelas generasi yang dijamin keselamatan mereka di akhirat nanti, karena mereka disebut oleh Nabi sebagai khairul qurun, generasi yang terbaik, generasi para sahabat, ya. Tetapi dalam ayat ke-10 surat Al-Hasyr itu digambarkan bahwa orang-orang yang pantas dijuluki sebagai mirip dengan Muhajirin wal Ansar, dari kalangan kaum beriman setelah mereka, ya termasuk kita tentunya, adalah yang kala berdoa, isi doanya adalah Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, di situ ada kalimat wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan ada ghil di dalam hati kami terhadap sesama saudara beriman kami. Ya, ghil ini kalau kita baca terjemahan resmi Kementerian Agama itu biasanya diterjemahkan dengan kedengkian. Tapi saya pernah mendengar dari seorang guru bahasa Arab bahwa kata ghil itu belum sampai kepada kedengkian. Kata ghil itu cuma sebatas ganjalan, ya, atau perasaan tidak serak kepada sesama saudara beriman. Jadi jangankan lagi dengki dengan sesama orang beriman, bahkan perasaan tidak serak, tidak nyaman dengan sesama orang beriman saja sudah dikategorikan sebagai ghil.
Nah, kalau seseorang sudah minta kepada Allah agar ghil ini terhapuskan dari hatinya, mudah-mudahan dia akan menjadi seperti sahabat tadi yang dijanjikan surga dikarenakan dia tidur dalam keadaan tidak membawa ganjalan hati terhadap sesama saudara mukmin, bahkan dia mendoakan ya agar Allah mengampuni mereka dan dia memaafkan mereka. Demikian saya kira lebih kurangnya mudah-mudahan Allah Ta'ala ya memaafkan kami, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain semata-mata karena cinta kita satu sama lain karena Allah, sebagaimana sabda Nabi, kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, hamba-hamba yang bersaudara itu tidak lagi lain adalah hamba-hamba yang senantiasa menjaga al-mahabbatu fillah, satu sama lain cinta karena Allah, dan kedua al-ukhuwatu al-islamiyah, persaudaraan Islam dijaga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.